Halo semuanya, terima kasih tulis dari saya Safiatul Namo Buddhaya. Nah, kali ini saya membawakan cerita. Cerita ini bersumber dari Lokutara Dhamma, story daripada Bhante Asaji, memiliki judul Mahila Mukha Jataka. Satu dari sekian banyak cerita Jataka yang ada. Cerita ini diawali dengan dua orang sahabat, tepatnya di Raja Gaha. Dua orang sahabat yang selalu saling menghargai, menghormati satu sama lain. Tidak pernah ada cekcok atau permusuhan di antara mereka. Tetapi mereka ini memiliki keyakinan yang beda. Di mana yang satu bersumpah di bawah guru agung kita, yaitu Sang Buddha. Tapi yang satu lagi bersumpah di bawah Dewa Data. Tapi walaupun begitu, mereka ini tetap saling bertemu, saling menghargai satu sama lain dan menghormati. Tidak pernah bermusuh. Mereka saling bertemu, baik dengan mengunjungi wihara masing-masing ataupun bertemu secara kebetulan. Seperti yang kita tahu, Dewa Data ini adalah musuh Buddha. Kenapa disebut musuh Buddha? Karena dengan akal-akal liciknya, ia selalu memikirkan berbagai cara. Bagaimana caranya agar ia dapat membunuh Sang Buddha. Dan ia mengikuti ajarannya. Tapi temannya mengikuti ajaran Sang Buddha. Singkat cerita, pada suatu hari saat mereka sedang bertemu, teman ini bertanya, "Wahai temanku, kenapa kau setiap hari harus melakukan pindapata di bawah terik matahari yang panas seperti ini, hingga keringat bercucuran di bawah tubuhmu? Sementara Dewa Data hanya perlu duduk di gaya sisa, lalu memakan makanan dengan kualitas dan mutu yang terjamin di sana. Makanan dengan dibumbui dengan semua bumbu pilihan. Makan makanan enak. Ayo, kita ke gaya sisa saja, makan di sana. Kau tidak perlu melakukan pindapata di bawah panas matahari seperti ini." Temannya menjawab, Tidak perlu. Terima kasih atas ajakanmu. Aku masih bisa melakukan pindapata." Tapi karena sering dibujuk oleh temannya ini untuk datang ke gaya sisa, akhirnya ia datang juga ke gaya sisa. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah meja penuh dengan makanan. Ia melihat dan bergumam dalam hatinya, "Wah, banyak sekali makanannya. Mana yang akan aku makan terlebih dahulu?" Temannya ini pun bertanya kepada temannya, "Hei, apa yang kau lakukan di situ? Ayo kemari, makan. Jangan malu-malu." Temannya pun langsung bergegas ke meja. Ia lalu memakan semua makanan yang ada di meja itu. Ia makan dan makan dengan lahapnya. Tapi ia tidak lupa untuk kembali ke Welwana pada waktunya. Karena kejadian itu, ia mulai kecanduan. Dan ia setiap hari pergi ke gaya sisa, makan makanan di sana. Ia tidak melakukan pindapata. Ia pergi ke gaya sisa. Seperti yang kita tahu, pakai kata pepatah, bangkai yang disimpan lama-kelamaan akan tercium juga baunya. Para teman-temannya yang ada di Welwana mulai mencurigai biku ini. Mereka mulai mencurigai jika biku ini sering pergi ke gaya sisa untuk makan makanan di sana dan menikmati segala fasilitas kenyamanan yang ada. Sampai suatu hari, biku ini ditanya oleh teman-temannya yang ada di Welwana, "Wahai biku, apa benar kau selalu pergi ke gaya sisa untuk makan makanan yang ada di sana?" Biku ini menjawab, "Siapa yang mengatakan hal itu? Jangan berbohong di sini.
kami sudah tahu segala yang kau lakukan. Setiap hari kau pergi ke Gaya Sisa, makan makanan di sana. Biku ini dengan perasaan pasrah, dia menjawab, "Oh, iya benar, aku memang sering pergi ke Gaya Sisa, tapi bukan Dewa Data. Temanku yang mengajakku pergi ke Gaya Sisa." Jangan terbata-bata, bicaralah dengan benar. Kau telah melakukan kesalahan yang fatal, Biku. Mari, kami bawa kau ke hadapan Sang Buddha. Dibawalah Biku ini ke hadapan Sang Buddha. Di hadapan Sang Buddha bertanya, "Wahai biku-biku, kenapa biku ini dibawa ke hadapanku bertentangan dengan kehendaknya?" Para biku ini menjawab, "Bante, ia telah melakukan kesalahan yang fatal. Ia pergi ke Gaya Sisa, Bante, tempat di mana Dewa Data berada. Ia makan di sana dan menikmati segala fasilitas kenyamanan yang ada. Setelah mengambil sumpah di bawah kakimu, apa benar yang dikatakan oleh mereka, wahai biku?" Benar, Bante. Tetapi bukan Dewa Data yang mengajakku. Temanku yang telah mengajakku, Bante. Jangan membuat dalih di sini, biku. Kau sama saja seperti dirimu di masa lampau. Kau mudah untuk dipengaruhi. Dirimu di masa lampau? Apa maksudnya, Bante? Mari kuceritakan ceritamu. Cerita dirimu di masa lampau. Pada suatu waktu di Benares, hiduplah Brahmadata sebagai seorang yang memerintah di sana. Dan aku sebagai menterinya. Dulu sebagai bodhisatta aku terlahir sebagai menteri Brahmadata, memerintah di Benares. Dan di sana hiduplah seekor gajah kerajaan bernama Mahila Muka, kepunyaan sang raja. Gajah ini dikenal sebagai gajah yang bijaksana, tidak pernah melakukan kejahatan sedikit pun, penuh dengan kebaikan dan tidak pernah terlintas di pikirannya sedikit pun untuk membunuh makhluk hidup lain atau melakukan kejahatan. Tapi semua itu berubah ketika para pencuri ini datang dan melakukan perbincangan di dekat kandang gajah tersebut. Mereka melakukan perbincangan tentang hal-hal jahat seperti merampok dan lain-lain sebagainya. Beginilah bagaimana kita menjadi seorang pencuri. Kita harus penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal bengis dan kejam. Hilangkan semua kebaikan yang ada dalam diri kita. Kalian tahu, dalam melakukan suatu pencurian atau perampokan, jangan sampai tertangkap. Karena jika tertangkap, kau akan terjebak dalam pembunuhan. Kata mereka. Seperti yang kita tahu, gajah adalah hewan yang pintar. Dia mendengar setiap perkataan yang dikatakan oleh pencuri dan menyaring semua kata-katanya. Setelah berlalu berhari-hari, pencuri itu selalu melakukan hal yang sama di dekat kandang gajah tersebut, melakukan perbincangan hal jahat dan lainnya. Mahila Muka pun otaknya mulai sedikit tercuci. Ia menganggap perbincangan para pencuri itu sebagai petunjuk padanya. Kalau dia itu harus menjadi gajah yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal kejam, tidak boleh berbuat baik sedikit pun, harus penuh dengan amarah, dendam di hatinya. Dan seperti itulah ia berubah. Keesokan harinya,
ketika pelatihnya datang ke kandang, penuh amarah, gajah ini melilit pelatihnya, lalu dibanting ke tanah olehnya sampai pelatihnya meninggal. Dan bukan hanya pelatihnya saja, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat sampai seterusnya dilakukan dengan cara yang sama oleh gajah ini. Kalian tahu betapa sakitnya. Seseorang yang melihat ini pun melapor kepada raja. Raja yang dengan hal ini sontak kaget. Bagaimana gajahnya yang awalnya baik seperti itu bisa berubah menjadi jahat? Ia pun memanggil menterinya. Terjadilah perbincangan di antara mereka. Wahai yang bijaksana menteriku, cepatlah temukan apa yang membuat gajah itu berubah. Temukan hal apa yang terjadi pada gajah tersebut. Baiklah, raja. Menteri ini pun pergi ke tempat gajah tersebut berada. Ia melihat kondisi gajah tersebut. Apakah gajah ini mengalami kesakitan, luka, atau hal-hal lainnya? Setelah mengecek, ternyata tidak ada hal-hal unik atau luka yang terjadi pada gajah tersebut. Menteri ini pun berpikir, apakah mungkin jika ini pengaruh dari luar, bukan pengaruh dari dalam? Aku akan bertanya kepada seorang yang ada di sini. Ia jalan dan bertanya kepada orang terdekat. Ia bertanya, apakah ada hal unik yang terjadi pada gajah tersebut akhir-akhir ini? Seperti apakah gajah ini sedang hamil, atau gajah ini mendengar pembicaraan seseorang? Orang ini menjawab, tidak ada hal unik yang terjadi pada gajah tersebut. Oh iya, gajah tersebut mendengar beberapa percakapan seorang pencuri. Dia mendengar percakapan beberapa orang pencuri. Akhir-akhir ini mereka selalu datang ke dekat kandang gajah tersebut. Menteri yang mendengar hal ini pun memahami kondisi gajah itu sekarang. Ia akhirnya tahu apa penyebab gajah ini menjadi seperti sekarang ini, menjadi bengis dan kejam. Ia pun melapor pada raja, dan raja bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan agar gajah itu menjadi seperti semula? Menterinya menjawab, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengundang beberapa orang bijaksana seperti Bante, biksu, biku, brahmana, dan lainnya. Raja pun menjawab, baiklah, kalau begitu lakukan. Menteri pun mengundang beberapa orang bijak, yaitu para biku, untuk datang dan melihat kondisi gajah tersebut, serta membicarakan hal-hal baik di dekat gajah tersebut. Para biku ini pun datang ke kandang gajah tersebut. Mereka melihat kondisi gajah tersebut dengan perasaan hatinya penuh amarah. Bisa dilihat dari mukanya, dengan alis yang menggambarkan kalau dia sedang marah. Mereka pun melakukan perbincangan. Mereka membicarakan hal-hal baik seperti janganlah membunuh, janganlah mencuri, perbanyaklah perbuatan baik, dan lain sebagainya. Gajah yang mendengar percakapan ini pun ia menganggap ini sebagai bimbingan baginya, bahwa dia itu harus menjadi baik seperti semula. Apa yang dilakukannya sekarang itu telah salah. Ia menjadi jahat sekarang. Ia bergumam dalam hatinya kalau dia itu salah. Dan para biku-biku yang diundang tadi memaksudkan itu
agar ia menjadi seperti semula lagi. Seperti itulah ia berubah. Keesokan harinya, saat menteri mengecek kondisi gajah tersebut, menteri mendekati gajah itu dan Mahila Muka dengan penuh cinta kasih ia memeluk menteri itu. Dipeluk-meluk menggunakan belalainya. Menteri sempat kaget karena ia pikir kalau ia akan diperlakukan seperti orang-orang lainnya. Tapi ternyata ia dipeluk oleh gajah tersebut. Menteri yang melihat hal ini pun dia melapor pada raja. Wahai raja, gajahmu telah kembali seperti semula. Apa? Dalam 1 hari saja? Bagaimana kau melakukannya? Cepat sekali. Menteri pun jawab, itu semua perlakuan daripada para biku. Berterima kasihlah kepada mereka. Mereka telah membimbing gajah ini untuk kembali ke jalannya dan menjadi baik seperti semula. Cerita berakhir baik. Raja, menteri, dan gajah ini terlahir di alam bahagia sesuai dengan perbuatan mereka. Selesai menceritakan hal tersebut, biku ini pun langsung mendengar cerita lampaunya. Biku ini yang mendengar cerita tersebut dari sang Buddha pun, ia berpikir, bagaimana kau bisa mengetahuinya, Bante? Sang Buddha hanya bisa menjawab, itulah kemampuanku. Yang harus kau renungi sekarang adalah perbuatanmu. Sebaiknya menjauhlah darinya. Segala perbuatan jahat yang ada di dunia ini bersumber dari pergaulan. Pergaulan dengan orang-orang yang buruk akan membawa kita ke jalan yang buruk juga. Bergaulah dengan kalian wanita atau teman baik yang akan menuntun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya, jangan berteman dengan kalian wanita atau orang-orang jahat, karena mereka akan menuntun kita yang sudah baik dapat menjadi seorang yang jahat, penuh dengan amarah dan dendam seperti mereka. Maka dari itu, kita ini bukan ingin pilih-pilih teman, tapi kita harus pintar dalam berteman. Kita harus mencari seseorang yang menurut kita dia bisa menuntun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan mencari teman yang dia menuntut kita ke jalan yang tidak benar. Bergaulah dengan bijak. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, kalian minta, dan jauhkan kalian minta. Itu saja bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terimalah salam Buddhis terakhir dari saya, Sakyatu. Namo Buddhaya.